Nah, saya penasaran nih, mau kepo sedikit karena Mbak Fitria ini kerjanya santai. Kalau boleh tahu ini dan juga teman-teman mungkin pengen tahu gajinya berapa sih? Kalau gajinya sih keluarga kerajaan itu memang setiap 2 bulan sekali itu ada bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama Aida Channel. Di video kali ini Aida Channel berada di rumah salah satu TKW sukses yang bekerja di keluarga kerajaan Arab. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, teman-teman boleh nge-share ke sosial media yang teman-teman punya. Yuk kita ikutin kelanjutannya ya. Nah, sekarang ini udah ketemu ya sama beliau, dan ini juga salah satu YouTuber senior saya yang ada di Kota Taif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Buat subscriber Aida Channel, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan jangan lupa buat subscriber Fitria Denafa ya, khususnya jangan lupa mampir ke channelnya Aida Channel. Dan buat subscriber Aida Channel jangan lupa mampir ke channelnya Fitria Denafa. Makasih. Ya. Mau nanya-nanya nih Mbak Fit, Ya. ini saya Mbak apa kakak nih? Mbak aja kayaknya Ya, lebih akrab ya. Ini Mbak Fitria Denafa ini aslinya orang mana? Asli Tulen, orang Madura. Orang Madura. Iya. Maduranya mana ini? Maduranya Bangkalan. Wow, Masya Allah sekarang Bangkalan ini lagi viral-viralnya ya. Ya, alhamdulillah. Iya, udah berapa tahun di sini? Kalau saya yang bekerja di Taif ini memang langsung ke kota Taif kurang Iya. lebih 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun. Ini rumahnya segimana ini? Ini bisa di-shot mungkin ya, ini rumah Masya ya, Allah, ini sebenarnya tabarakallah. villa ya, ini Iya. villa kosong punya majikan saya yang ada di kota Taif. Karena selain di kota Taif, majikan itu juga banyak punya villa ya, selain di Jeddah, Riyadh, adapun di luar negeri di London. Masya Karena Allah. memang majikan saya adalah keluarga kerajaan, tapi ini yang punya villa ini yang perempuan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kan kata Mbak Fit barusan ada di Jeddah, ada di Riyadh. Pernah nggak dioper kerja untuk ke Jeddah apa ke Riyadh? Waktu ke Jeddah pernah 2 kali, itu pun 2 tempat ya. Yang pertama di mana itu ya? Lupa saya. Di Marjan. Di Marjan itu yang Ya. kedua. Yang Oh. pertama itu di Kilo 5 kalau Oh nggak salah. iya. Ya, tapi kalau ke Riyadh belum ya? Kalau ke Riyadh kayaknya belum pernah karena memang di sana udah banyak pekerjanya. Jadi tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja. Apa sih suka dukanya bekerja di keluarga kerajaan Arab? Suka dukanya, alhamdulillahnya saya sangat-sangat bersyukur ya karena bisa bekerja menjadi seorang TKW, dan saya ini seperti mendapat kerja warisan. Oh iya. Ya, karena memang pekerjaan ini warisan dari mertua. Masya Allah, tabarakallah ya. Terus di sini itu kerjaannya kayak gimana sih? Kan Masya Allah ini rumahnya gede banget Ya, ya. karena ini memang villa ya, villa majikan yang ada di kota Taif. Nah, bisa dilihat itu di sana juga. Kalau yang ini villa untuk laki-laki. Oh, Dan kayaknya iya. bangunannya Lebih kuno ya. Iya, enggak, kalau yang ini yang lebih kuno, kayaknya kalau yang ini lebih baru gitu. Oh, iya, Bangunannya. iya. Karena di dalamnya udah pakai loading door gitu. Sedangkan Iya. yang di sini seperti yang dilihat jendelanya udah zaman Zaman dulu, banget, iya. karena memang bangunan ini katanya lebih dari 100 tahun. Masya Allah, tapi dalamnya gimana nih? Kalau dalamnya masya Allah karena memang keluarga kerajaan ya, Iya. tentunya interiornya semua yang ada di dalam itu made in luar negeri semua, seperti Spain, Itali, nggak ada yang made in Cina. Terus Masya Allah. boleh masuk nggak ke sini? Ayo boleh, ayo. Iya. Biar tahu ya, memang Bismillah. luas banget. Masya Allah, tabarakallah. Dan teman-teman di sana ada pohon mangga kayaknya itu ya, Mbak Fit? Ya semuanya itu di sana pohon mangga. Wah, Masya Allah. Nah bangunannya memang udah tua Iya, banget. bangunannya kuno ya. Sudah sedikit agak lapuk Iya, ya, iya. tapi kalau masalah dalamnya masya Allah tabarakallah. Terus kerjanya berapa bulan sekali? Alhamdulillah tidak seperti pembantu lainnya ya. Iya. Kalau biasanya itu tiap hari dari Iya, betul. pagi sampai malam baru Iya. bisa istirahat. Alhamdulillah saya hanya bekerja 3 bulan sekali.
Masya Allah. Dan kerjanya seperti apa sih? Ngelap-ngelap apa gimana? Iya, gitu? seperti biasa. Saya memang dipercaya atau amanah dari majikan karena memang selain saya tidak boleh ada yang masuk. Oh, jadi kuncinya dipegang Mbak Fit sendiri? Ada yang memegang kunci. Iya. Itu ada orang Sudan, dia itu udah lama banget, jadi dia itu dipercaya karena dia memang udah lanjut usia. Iya, betul. Akhirnya dia tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak bekerja. Akhirnya dia dikasih kepercayaan untuk dikasih kunci. Tapi kalau dilihat, jadi dia itu nyurvei Iya. 3 bulan sekali. Kalau sekiranya kotor memang harus dibersihkan. Akhirnya kuncinya dikasih ke saya dan suami. Wah, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar ya, ini beruntung banget. Udah di kerajaan Arab, Iya. terus kerjanya juga nggak kayak pembantu-pembantu yang lainnya ya. Ini Iya. kebanyakan tidur kayaknya. Nah, saya penasaran nih, mau Mhm. kepo sedikit karena Mbak Fitria ini kerjanya santai. Kalau boleh tahu ini, dan juga teman-teman mungkin pengen tahu gajinya berapa sih? Kalau gajinya sih Masya Allah tabarakallah ya, karena memang Alhamdulillah saya bersyukur bisa bekerja di keluarga kerajaan, dan pekerjaannya pun hanya 3 bulan sekali. Dan kalau gaji ini gimana ya? Bongkar apa enggak ya? Ya bongkar dong, kita kan penasaran soalnya ini di keluarga raja ya, terus kerjaannya juga santai. Kalau dibilang gaji besar, gak terlalu besar, cuman saya berdua sama suami itu sekitar 10.000 lah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, kerjaan nyantai gajinya 10.000 real. Kalau di uang Indonesia hampir 40 jutaan ya. Ya, kalau Masya terus Allah, tabarakallah. Wah, benar-benar beruntung gitu. Dan ada bonusnya enggak? Alhamdulillah memang di keluarga kerajaan itu memang setiap 2 bulan sekali itu ada bonus ribuan. Kalau dan itu bukan dari hanya majikan saya, dan majikan yang laki itu juga ngasih 1 tahun itu 3 kali. Masya Allah. Jadi 3 6.000 ya? 2000. Masya Allah, tabarakallah, ini benar-benar TKW sukses teman-teman. Dan selama 15 tahun ini berapa kali ketemu sama majikan? Kalau ketemu majikan, nah ini dia ya, enaknya ada gak enaknya. Bekerja di keluarga kerajaan tidak seperti kita Bekerja itu di bekerja perumahan di ya. perumahan orang Arab biasa ya. Iya, betul. Jadi memang ingin komunikasi itu sangat-sangat sulit. Jangankan untuk bertemu, kita ajang telepon itu susah banget. Jadi dari sentral satunya ke sentral satunya ke sentral satunya, dan akhirnya juga bukan kemajikan lagi, cuman pendamping. Oh, jadi kayak ke asistennya gitu asistennya. ya. Nah, nanti dia yang menyampaikan, kamu mau apa, mau ngomong apa ke majikan gitu, ke Amirah. Oh, iya. Nanti saya sampaikan. Jadi tidak pernah ada Komunikasi langsung. kontak langsung sama majikan. Emang di mana sekarang majikannya tinggal? Kalau majikan sekarang insya Allah mungkin ada di Riyadh, karena memang di sini sekarang ada pandemi ya. Iya. Tapi kalau waktu belum ada pandemi itu biasanya ada di London. Masya Allah, tabarakallah. Terus ini fasilitas tidur, rumah sama mobil dikasih majikan apa? Kalau rumah alhamdulillah memang dikasih, Iya. teman karena di sini saya nggak bersama majikan, jadi makan sama Sendiri mobil ya? sendiri. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Masalah pulang berapa tahun sekali ini? Kalau pulang itu biasanya seperti yang lain ya, satu kontrak ya 2 Iya. tahun itu udah bisa pulang. Cuman saya jarang pulang 2 tahun sekali, ada yang kadang 4 tahun sekali Oh, gitu. jadi itu tergantung Mbak Fitrinya Iya, sendiri karena kapan mau pulang. waktu itu saya masih bersama anak semua di sini, jadinya Oh, iya. tidak terlalu ingin cepat-cepat ingin pulang kampung gitu. Dan kalau pulang itu masalah tiket sama majikan. Terus sekarang nih kan ada peraturan baru di sini harus bayar pajak. Siapa yang ngasih pajak? Kalau pulang Yang bayar pajak iya, maksudnya. kalau pulang alhamdulillah tiket itu dari majikan. Masya Allah. Dan saya pulang pun itu masih digaji. wow, Masya Allah. Iya, jadi makanya hanya 2 bulan, mungkin karena digaji ya. Iya. Jadi nanti pulang kampung 2 bulan, nyampe sini itu udah dapat gaji 2 bulan Masya saya. Allah, tabarakallah, benar-benar ini nikmat ya Allah. Iya, luar saya biasa. sangat-sangat bersyukur. Iya, betul. Ini tentunya memang karena memang pekerjaan ini warisan, dan alhamdulillah abah almarhum itu memang sangat dipercaya oleh majikan. Karena ya. orang baik Iya. ya.
Jangankan majikan, memang sangat-sangat kagum akan kebaikan Abah. Setiap saya pergi ke ke Jeddah ataupun di sini yang mengenal Abah, dia bilang kois Ayub itu kois meratoyib, Masya Allah, gitu. tabarakallah. Memang orang baik itu walaupun udah meninggal tetap Iya, aja jasa Masya Allah, kebaikannya itu tabarakallah. masih tetap dikenang ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini untuk halaman seluas ini, Masya Allah, siapa yang bersihin ini? Kalau masalah ini ya halaman, Iya. yang kalau di sini itu kan di sini selain saya ada juga yang bekerja orang Oh, Sudan iya, dan iya. juga orang Pakistan, dan orang Pakistan itu jadi sapam Haris ya. Di sini tempatnya. Oh iya, Nah, ini kamarnya ya. Iya. Masya Jadi Allah. memang dia yang membersihkan tanaman, menyapu, menyiram. Jadi saya memang dipercaya hanya untuk membersihkan di bagian Masya dalam. Allah, tabarakallah, iya Nah. betul. Jadi untuk yang lain kayak sapam tidak boleh memasuki area rumah Rumah ini. itu, oh iya betul. Kan katanya pertama kali ketemu, gimana sih reaksinya waktu ketemu, karena kerajaan Arab ya, kayak putri majikan. ya, ketemu Oh, iya, majikan ketemu. kayak putri yang di film-film atau Iya. yang di dongeng-dongeng, gimana Iya, sih tadi reaksinya? juga ya belum dijawab Iya. pertanyaannya. Kalau sama majikan itu, alhamdulillah saya itu baru bertemu satu kali. Masya. Itu pun di Jeddah, dan waktu itu memang dari rekannya majikan itu ada yang nelpon. Mahfud Ta'alif Ruh Jeddah. Mahfud itu siapa? Suami saya. Oh, Nah, Masya Allah ya. Jadi Mahfud Ruh Jeddah Asan fi Malabis katanya. Iya. Karena memang selain gaji, majikan itu sangat memperhatikan setiap pekerjanya. Kan Saudi ini ada 2 musim Iya ya. betul. Musim panas, musim dingin. Iya. Nah, untuk yang waktu itu kebetulan memang musim dingin, jadi ada hadiah kayak baju hangat, Masya Allah, selimut, iya, itu iya. semuanya. Jadi disuruh ambil ke Jeddah. Oh. Dan kebetulan katanya Mahfud ada majikan. Dan kebetulan waktu itu saya masih ada Umi di sini. Oh, mertua itu Ya, ya. mertua perempuan. Dan akhirnya saya dipanggil ke Jeddah, dan waktu itu ya namanya kita itu mau bertemu Majikan ratu ya. ya. Heeh. Seperti Iya. apa. Udah deg gitu ya. Akhirnya Romlah itu mertua saya. Oh, iya. Romlah Kesini masuk gitu. katanya. Katanya bukan majikan yang itu, rewangnya itu. Oh iya. Iya. Jadi seperti di film-film itu teh. Ya penasaran ini. Iya. saya. Majikan itu duduk di sebelah sana ya, duduk di kursi sendiri. Nah, di situ banyak pelayan-pelayannya itu berjejer. Itu ada orang Lubnan, orang Masri, orang Pakistan, orang Filipina, semuanya berjejer. Nah, di situ katanya kamu duduk katanya. Iya. Setelah itu ada yang dipanggil Maryam katanya. Dia bilang ya gitu. Itu kasih coklat katanya, itu anaknya. Ya, diambilin coklat dan baru bertanya sama Umi, "Kefalak Romlah, gimana kabarnya?" Alhamdulillah katanya. Itu siapa? Ke saya dan suami dan Oh masuk juga suaminya. Iya, Putri? masuk ya. Oh iya. Jadi dia memang dipanggil. Nah, Tapi kan di sini laki-laki gak boleh ketemu sama perempuan. Waktu ketemu majikan sama suaminya Mbak Fitri, tutupan muka apa enggak? enggak tutupan muka. Cuman dia pakai kerudung. Oh. Dan waktu itu karena memang orang, Masya Allah, orang besar ya, dan dia itu pegang seperti kalung. Waktu itu diginikan, kata saya, ini mau dibuat apa, kok kalung dibuat mainan Mainan. gitu. Akhirnya itu siapa Romlah? Ini anak saya, ini mantu saya, ini cucu saya gitu. Masya Allah. Iyalah, alhamdulillah gitu. Ya udah cuman ngomong gitu, akhirnya saya keluar, tahu-tahu dikasih amplop. Masya Allah, Waktu dikasih itu bonus dikasih, juga. ya 1000-an, Umi 1000, Masya anak saya Allah. 1000. 1000 itu 1000 real, 4 juta. 4000 ya, 4 juta ya, iya betul. Dan waktu itu juga ada bibik saya juga ikut, dan alhamdulillahnya dia itu juga dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena waktu itu memang dikasih semua amplopnya, juga pekerja-pekerjanya dikasih. Masya Allah, benar-benar baik banget ya, Masya Iya, Allah, Masya Allah. tabarakallah. Mbak Fitri Adenapa, ini kan rumah Amir, terus Iya. seluas gini. Biasanya nih saya ngelihat di film-film itu kalau mau masuk ke rumah Amir itu atau ke rumah raja itu kan biasanya dikawal ketat tuh, harus melalui satpam satu, satpam dua. Di sini kok Masya Allah biasa ya? Ya, karena memang di sini teh memang nggak ditempati. Oh iya, jadi rumahnya memang, kosong, teman-teman. jadi pekerja di sini itu memang sangat santai sekali, apalagi yang namanya Haris, karena memang nggak ada keluar masuk mobil. Orang, iya. Akhirnya dia itu tidak ada di sini.
Dia itu bekerja punya rumah sendiri, dikontrakkan sama majikan karena memang orang Pakistan kan memang banyak anaknya teh. Iya. Jadi majikan itu tidak ingin di villa ini terlalu banyak anak kecil, akhirnya dikontrakin sendiri. Tapi bayarannya pun masih majikan yang Iya. Ya Masya Allah, tadi kan sudah diceritain ya sukanya. Ini dukanya nih gimana nih? Nah, kalau dukanya itu ya, karena saya kan nggak bersama majikan. Tentunya ingin ada keluhan, jadi itu tidak bisa langsung ke majikan. Harus Akhirnya melalui- melalui modir. Iya. Dan namanya manusia itu kan tidak sama ya. Iya. Ada yang baik, ada yang tidak, dan kebetulan ada yang tidak baik. Dan jadi setiap keluhan yang saya keluhkan melalui dia itu kadang tidak disampaikan. Iya, ya, itu Apalagi kemarin kan kekurangannya. saya itu, jadi kan sekarang udah musim dingin ya. Iya, iya. Ya, tentunya itu trauma banget apalagi musim hujan. Karena memang saya itu pernah mendapat musibah waktu itu mobil saya sampai dibuang. Yuh, sayang banget. Kenapa itu? Karena kan memang jalan ini sudah sangat sering diperbarui teh. Jadi akhirnya tinggi. Iya. Dan ke villa saya ini, ke rumah majikan, akhirnya air Airnya itu masuk ke sini, dan waktu itu sampai bermil itu yang berapa kilo itu. Yang tempat Akhir- sampah itu tempat ya. sampah yang gede itu masuk sampai ke dalam rumah, ke seret Saking air. derasnya hujan. Nah, musibah itu yang namanya musibah, jodoh, maut yang nggak Iya, ada yang betul. tahu. Nah, padahal waktu itu suami saya itu bersihin air pas di deket mobil saya, tapi nggak inget kalau mobil saya itu Mau udah kerendam. kerendam air. Akhirnya di starter mobil itu udah nggak bisa. Ya Allah, Akhirnya kita karena di sini tahu ya Iya. aliran listrik itu di bawah tanah. Iya, betul. Jadi Takut memang sekali ya. akhirnya kita udah nggak memikirkan harta wala apa ya, yang penting kita Selamat, selamat. Akhirnya iya. saya menyelamatkan diri bersama keluarga Umi dan tidak memikirkan mobil lagi. Dan ternyata namanya di sini mobil itu tidak bisa diperbaiki karena memang dibuang mobil di gitu sini aja. akhirnya dibuang. Itu baru beli 20.000 real. 20.000, kalau uang Indonesia 60 juta ya. Iya. Dibuang dengan begitunya saja ya. Itu Allah. bukan hanya dibuang, itu pun saya masih bayar 500 karena Buat memang kan itu harus dibuang surat-surat itu teh. Oh, jadi di sini tuh nggak sembarangan buang mobil gitu aja, harus ada Iya, surat-suratnya. jadi harus ya. surat-surat karena kalau tidak begitu waktu kita nanti pulang ke Indonesia, Indonesia. di airport itu banyak pertanyaan, masih ada sangkutan gitu. Oh iya, mudah-mudahan Allah menggantikan semua kerugian yang Iya. Mbak Fitri alami Iya, dan keluarga ya. Iya, namanya musibah, mungkin waktu itu memang harus rezeki udah dibuang. Iya betul. Dan kalau musim hujan itulah yang trauma, Trauma, dan ya. teman saya pun kalau musim hujan ya itu menelpon saya, awas mobilnya, dan waktu Ngingetin itu ya. memang yang alhamdulillah waktu itu ada teman saya yang membantu, dia itu adalah Gepeng Family. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan diberi Iya. kesehatan, keselamatan ya. Dan sekarang ini kayaknya musim hujan lagi nih di Taif, harus hati-hati makanya ya. hati-hati kalau udah mendung itu mobil udah dipindah ke tempat yang Aman. tinggi ya, Iya betul. yang bukan yang tempat yang rendah. Wah, seru banget teman-teman. Saya ini masih pengen lagi bertanya-tanya Iya. ya ke Mbak Fitri, cuman karena waktu sudah mau Iya. maghrib ini, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih Mbak Fit atas pengalaman dan Iya. waktunya. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi buat TKW dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu sukses, Amin. selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin, Karena amin. memang ingin bekerja ke luar negeri, ingin membahagiakan keluarga yang di Indonesia. Ini video ini tidak bermaksud apa-apa ya, cuman ingin berbagi informasi ke teman-teman bahwa Mbak Fitri Tidak ini semua ya, TKW itu bernasib tidak baik, Baik, ada iya. juga yang punya baik nasib ya. baik. Seperti ya. Mbak Fitria ini Iya, ya, beliau ini alhamdulillah. termasuk salah satu TKW yang sukses dan benar-benar mendapatkan majikan yang Yang sangat baik. baik. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada saran dan kritik tulis di kolom komentar. Saya dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.